Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara penyelesaian soal tentang harga pokok penjualan. Jadi di intro tadi mungkin sudah dilihat ya bagaimana harga pokok penjualan sebenarnya bisa diselesaikan dalam hitungan detik ya, nggak sampai per menit-menit. Baik, saya akan coba masuk ke rumus dulu ya. Rumus ini tetap dikuasai ya, harus ya. Jadi ketika kita belajar tentang harga pokok penjualan, mutlak kita harus tahu ini. Mari kita amati bersama-sama komponen utama dari harga pokok penjualan. Pertama ada persediaan awal, kemudian ada pembelian bersih ya. Ini ada pembelian bersih. Ketika persediaan awal digabung dengan pembelian bersih, itulah barang siap dijual. Ketika barang siap dijual ini ketemu dengan persediaan akhir dikurangi, itulah HPP. Dalam soal, baik itu lomba maupun soal ulangan di sekolah, seringkali yang ditanya bukan sekedar HPP, bisa jadi HPP-nya diketahui, ditanya pembelian. Atau barangkali ada persediaan akhir juga, tapi yang ditanya adalah barang siap dijual. Sehingga kita harus pandai-pandai dan terampil untuk mencari penyelesaiannya. Apabila penyelesaiannya menggunakan teknik pakai rumus semacam ini, tentu boleh-boleh saja dan memang harus ketika kita menyelesaikan soal secara uraian. Namun sangat tidak praktis dan tidak efisiensi terhadap waktu ketika soal yang dihadapi adalah soal pilihan ganda semacam ini. Kita lihat contoh. Ketika menemukan contoh semacam ini, jangan buru-buru dihitung, tapi lakukan identifikasi data. Apakah ada data pengecoh? Ternyata di sini ada. Ingat, di dalam komponen harga pokok penjualan tidak ada satupun data terkait penjualan. Tidak ada potongan penjualan, tidak ada penjualan, beban angkut penjualan, retur penjualan, tidak ada. Jadi jika muncul data tentang penjualan semacam ini adalah pengecoh. Jangan dipakai. Nah, kalau soal sesimpel ini harus diselesaikan dengan cara seperti ini, ya monggo silahkan, tapi harus sering berlatih. Namun kalau ini jawabannya 36500. Jawabannya adalah C. Namun kalau soalnya pilihan ganda semacam ini multiple dan menggunakan cara tadi, alangkah lamanya. Oleh sebab itu, coba gunakan rumus buatan Gus Win. Rumusnya ini nanti akan bisa dipakai untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan harga pokok penjualan yang menanyakan apa saja, bisa tanya pembelian, potongan pembelian, dan sebagainya. Pokoknya terkait HPP, rumusnya ini saja. HPP kita kasih nilai minus, walikut kita kasih plus, potret akhir kita kasih minus. Apa itu walikut? Kita cek ya. Wal itu mewakili persediaan awal, kita tandai plus. Yang ini pembelian, kita kasih plus. Kutnya beban angkut pembelian, kita kasih plus. Nilainya sekian. Ya, kita jumlah semuanya. Kemudian potret akhir, potnya kita kasih minus, rate-nya kita kasih minus, akhir kita kasih minus. Total nilainya sekian dan selisihnya adalah jawaban soal. Sama kan dengan teknik tadi? Masih penasaran? Kita coba contoh yang lain. Ini yang ditanya bukan HPP-nya, tapi persediaan awal. HPP-nya udah diketahui. Sama seperti tadi, sebelum memulai mengerjakan, kita identifikasi data. Ternyata di sini ada data pengecoh. Ini nggak dipakai, ini juga nggak dipakai, ini juga nggak dipakai. Sekarang kita main konsep biasa. Kita cek dengan cara biasa. Kita harus mencari persediaan awal yang nilainya masih kosong. Nah, ini kalau kita hitung ya bisa nanti ketemu berapa. Kita cek ya. 8.500 dikurangi 2 juta. 8.500 kurangi 2 juta berarti 6.500. 6.500 ditambah berapa supaya menjadi begini, ya kan? Berarti kan selisih berapa? 1.250 ya. 1.250 berarti ini. Itu cara biasa. Bagaimana dengan cara Gus Win? Kita pakai rumus yang sama. Walnya plus, kita cari, walnya yang ditanya. Berarti kita langsung pembelian. Pembeliannya plus, beban angkut plus. Total nilainya sekian. Kemudian yang minus potret akhir.
pot ini minus, kemudian retur minus, akhir minus, dan jangan lupa HPP ini juga minus. Kita jumlah, selisihnya adalah jawaban soal. Ingat, selisih bukan berarti ini dikurangi ini. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi kalau ini kurang ini nanti minus, bingung malahan, ya kan? Selisih itu pokoknya selisih yang gede dengan yang kecil. Jawabannya sama persis. Ada lagi contoh, ini yang ditanya pembelian. Gunakan dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi konsepnya boleh digunakan dengan cara biasa, boleh dengan trik ya, karena ini pilihan ganda. Kenapa ini disilang? Ingat, di sini datanya adalah barang siap dijual, jadi bukan HPP. Karena bukan HPP, maka data ini tidak terpakai. Sehingga kita bisa main rumus, boleh main cara seperti ini. Dan ini kalau dihitung 30, ini plus, ini dikurung berarti minus. Nilainya 28750. 28750 dengan ini selisihnya berapa? Berapa hasilnya? 36250. Ya kan? Kita coba main plus min lagi. Plus min lagi berarti kita balik ke rumus. Rumusnya seperti ini minus, ini plus, ini minus. Kita tandai sekarang yang wal di sini plus, kemudian yang ditanya pembelian gak ada ya, langsung beban angkut. Totalnya sekian. Kemudian yang min potret, akhir nggak ada ya, potret potongan. Kemudian ada retur, ini minus. Kemudian jangan lupa ini juga minus. Kita kasih minus dan selisihnya adalah jawaban soal. Sama persis kan? Silahkan dicoba soal-soal semacam ini sangat menarik. Silahkan dicari jawabannya, kira-kira berapa. Dan saya coba satu soal terakhir. Sebenarnya soalnya banyak sih ya, tapi nggak usah lah ya, saya rasa semuanya sudah paham. Saya cari yang datanya cukup banyak seperti tadi. Buanglah jawaban yang tidak mungkin. Buang data yang nggak mungkin. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin ya, potongan penjualan. Cari lagi beban angkut penjualan, ini juga nggak dipakai ya, ini nggak ada. Baru kita main rumus seperti ini, kita main plus min lagi. Yang ditanya apa? Persediaan awal, berarti kita langsung masuk ke pembelian dan beban angkut pembelian, nilainya sekian. Kemudian kita langsung potret beli, pot, kemudian retur, kemudian persediaan akhir. Kita cari persediaan akhir. Nah, ini persediaan akhir. Dan kemudian jangan lupa HPP nya ini adalah minus. Dan kita jumlah, selisihnya adalah jawaban soal. Cukup mudah. Selamat mencoba. Nanti di video berikutnya kita akan bahas bagaimana untuk laporan keuangan, misalnya laba rugi, perubahan ekuitas dan neraca. Masihkah kita bisa menggunakan cara Guswin dengan konsep plus min? Tentu bisa. Tunggu video yang akan datang. Dukung terus channel Guswin dengan memberikan like, kasih komentar, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.